jangan sampai kesannya Dok Maru dokter masuk rumah, tapi pas kita ngontak, masyarakat ngontak, kesannya kayak hanya apa ya, lebih ke pura-pura ada program itu gitu loh Pak, pura-pura ada program itu gitu loh Pak. Ini Pak punten ya Pak Kadinkas, izin sebelumnya saya Agi dari fraksi PDI Perjuangan. Ini kalau misalkan kita lihat pemaparan dari Pak Kadis itu kesannya terlihat kayak curhat ya dari tahap proses vaksinasi dan lain-lain. Maksud saya gini Pak, ini kan rapat lima pendapat kebetulan mengenai hal rapat kerja mengenai hal ini. Maksud saya minta cakupannya lebih ini loh Pak, lebih fleksibel, karena ini kan salah satu program bupati itu mengenai Dok Maru gitu kan. Kita tahu betul bahwa banyak sekali ketika saya reses itu pasti mengenai hotline Dok Maru itu kadang nggak jalan, nggak respon. Jadi jangan sampai memberikan bahwa program Dok Maru akan diselaraskan dengan program yang lain. Justru pada fakta di lapangan kita Dewan pasti mendengar ya aspirasi di masyarakat itu. Jangan sampai kesannya Dok Maru dokter masuk rumah, tapi pas kita ngontak, masyarakat ngontak, kesannya kayak hanya apa ya, lebih ke pura-pura ada program itu gitu loh Pak. Padahal saya sendiri juga mendengar tangisan dari nakes gitu kan. Ini kan konsepnya bukan cuma Dok Maru, perawat Maru gitu kan, perawat masuk rumah, dokter masuk rumah gitu loh. Maksud saya di sini, saya pengen mendengarkan Pak. Kemarin kita konsultasi ke BKKBN Pusat, bahwa BKKBN pun memberikan anggaran untuk vaksin. Betul Pak? Betul. Nah, saya pengen tahu vaksin yang dari BTT yang nilainya 94,4 miliar dengan vaksin yang diberikan dari BKKBN itu capaian targetnya berapa? Dan harusnya ini Dinas Kesehatan memberikan data real, jangan kayak pidato, kesannya kayak pidato bahwa kita begini. Enggak, kita nggak butuh itu Pak, kita butuh realnya. Nih anggaran negara yang kita pakai 9 misalnya berapa miliar untuk vaksin, capaian targetnya ini, datanya ini. Ketika masyarakat mendapat hak untuk divaksin itu anggarannya sekian per masyarakat, kita butuh itu Pak. Karena mohon maaf, kita di sini DPRD ketika dalam menjalankan amanah juga semuanya disumpah pakai Al-Qur'an. Artinya apa? Kita mempertanyakan uang rakyat untuk vaksinasi itu yang pertama berapa dan berapa insentifnya nih Pak. Saya mau nanya, insentif dari BTT mengenai vaksinasi itu berapa miliar yang digelontorkan dari Dinkes itu. Nah, saya juga minta data realnya. Jangan kita 70%, tapi kan data itu yang berbicara Pak PLT. Ini mohon maaf nih Pak PLT, kritisnya saya di sini ya. Ini suatu pelajaran ya, jangan sampai dilaporkan lagi ke polisi nanti. Mungkin itu aja Pak, jadi lebih datanya saya real, pokoknya minta datanya. Anggaran sekian, untuk masyarakat sekian, insentifnya sekian, saya minta data itu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak PLT. Mohon data-data tadi tentang vaksin ya. Kita masih bicara vaksin nih, belum kepegawaian ya. Betul. Ya. Masih vaksin ini kita karena kita tidak bisa mencatat secara detail apa yang disampaikan oleh Pak PLT. Lebih baik disodorkan bagaimana datanya nih vaksin ini kan gitu kan. Baik berkaitan dengan tadi yang untuk pelayan publik, lansia, masyarakat umum, ibu hamil, remaja, terus sekarang anak ini, kita mohon datanya diserahkan ke kami, jadi kami bisa menganalisa berkaitan dengan capaian ini kan gitu kan. Capaian termasuk tentunya kan lokus kan gitu kan, lokusnya kan gitu kan. Betul. Lokusnya di mana? Baik, Bang, sabar berkaitan dengan kepegawaian ya Bang, karena belum sampai Pak Dokter baru berkaitan dengan vaksin. Kemudian kita mengadakan latihan itu supaya vaksinasi anak dilakukan percepatan sehingga kemudian penambahan
itu secara signifikan sehingga hariannya kemudian bisa mencapai target yang disepakati. Waktu itu disepakati bahwa vaksinasi anak harus selesai dalam 14 hari. Dengan 171.633 sasaran, kalau dibagi 14 hari harus tervaksin sekitar 12.400 sekian. Kita bulatkan 12.500 orang anak yang harus tervaksin setiap harinya. Baru kemudian dalam 14 hari kita akan sampai 100%. Dana vaksin, jadi perlu kami sampaikan bahwa untuk dana vaksinasi kita adanya di refocusing. Iya, BTT ya? Bukan di refocusing. Kalau BTT hanya untuk tahun ini, tahun 2021 itu hanya untuk keperluan testing untuk belanja regen PCR seperti itu. Nah, yang lain-lainnya di refocusing. Nah, itu setidaknya ada dua jenis pembiayaan dari dana refocusing. Satu adalah insentif. Nah, insentif ini untuk tenaga kesehatan di puskesmas, rumah sakit, dan di vaskes yang ada satuan tugas penanganan COVID. Terutama di rumah sakit, anggota satgasnya adalah anggota yang penanganan pengobatan atau isolasi di rumah sakit tersebut. Jadi jumlah insentif. Insentif sendiri ada dua standar. Satu standar Kemenkes, yang kedua standar kabupaten. Nah, untuk standar Kemenkes pada tahun 2020 itu untuk pengajuannya itu begitu rumitnya. Kita semua tawarkan, bahkan Puskesmas kita tawarkan, silakan mau pakai dana standar Kemenkes atau kabupaten. Waktu 2020 standar Kemenkes akan dibayar oleh Kemenkes dan standar kabupaten dibayar oleh APBD, dan kita dipastikan supaya tidak ada double claim. Nah, itu mungkin terjadi di kabupaten lain, kemudian double claim sudah mengembalikan sekian miliar, itu sedih sekali. Nah, jadi waktu itu semua pada semangat pengen mengajukan klaim ke Kemenkes, Pak, karena menggiurkan. Perawat 7,5 juta per bulan, dokter 10 juta, dokter spesialis rumah sakit 15 juta per bulan. Sehingga pada bersemangat mengajukan Kemenkes melalui BPJS. Nah, ternyata prosesnya sangat rumit, sehingga kemudian semua pada nyala, sudahlah, bahasa mereka, daripada kita makan pizza atau kapan, mending makan bolet aja sekarang ada, seperti itu. Jadi kalau APBD kan uangnya ada walaupun kecil. Nah, sehingga kemudian semua puskesmas sepakat untuk mengajukan standar APBD. Seperti itu. Untuk berkaitan dengan sumber daya manusia kesehatan di puskesmas dan di rumah sakit. Ya, sabar Pak, kita sampai sore Pak. Ya. Tadi Pak Kepala Dinas baru menyampaikan tentang BUD ya, berkaitan silakan dilanjutkan berkaitan dengan PDT, P3K dan PNS di Dinas Kesehatan di Dinas. Silakan Pak lanjutkan. Tadi tentang pegawai rekrutmen BUD sudah dilaporkan, sekarang PTT Pak. Ya. Jadi asal mula pegawai PTT itu diangkat, kami juga nggak tahu pasti itu Pak. Setahu saya PTT waktu itu misalnya Dinas Kesehatan butuh seorang operator komputer, ya udah biasanya Pak ya, biasanya tanya saudara kamu atau ada yang punya pinter komputer nggak? Ada Pak, masuk, kita usulkan. Nah, jadi sebenarnya kita usulkan, kemudian Puskesmas juga mengusulkan ke kita. Nah, kemudian kita rekap, kita usulkan ke sekretariat daerah lewat bagian AMPA, administrasi pembangunan.
sana, kita menunggu, dan prosesnya biasanya awal tahun itu turun itu surat bahwa namanya surat edaran tentang penggunaan tenaga pegawai tadi instansi di perangkat daerah. Nah, kemudian surat itu untuk semua perangkat daerah dengan lampiran ratusan orang PTT karena semua dalam satu kabupaten dari masing-masing daerah. Kemudian atas dasar surat itu kepala dinas membuatkan surat ya, SK tentang penggunaan tenaga PTT. Nah, jadi SK kami itu SK penggunaan tenaga yang sudah ditentukan dari apa? Dari hasil analisa dan lain-lain ternyata memang KPR hanya akan ada 14 orang sehingga dari 25 itu harus dirasionalisasi 11 orang. Untuk yang 11 orang pun ternyata kemudian 2 orang diantaranya diterima ASN. Kemudian ada P3K. Iya, ada P3K ASN itu. Nah, ASN dengan P3K beda. Oh ya maaf, dengan P3K. Kemudian ditawarkan juga kedua orang ditawarkan untuk gimana Bu? Bukan Bu. Ditawarkan untuk PL Muda di Puskesmas belum benar. Ya. Matanya nggak Bu. Jadi itu kan nanti kan buat pengajuan. Oh, buat pengajuan. Ya. Menurut surat edaran Bupati nomor 800/3198/Adpang, hal rasionalisasi pegawai tidak tetap. Rasionalisasi pegawai tidak tetap ini jumlahnya tidak hanya di Dinas Kesehatan tapi juga di Puskesmas. Betul. Kalau di Dinas Kesehatan semula 53 orang menjadi 25, Dinas Puskesmas 253 menjadi 174 gitu kan. Nah, ini menurut suratnya Bupati. Nah, rasionalisasi yang Bapak lakukan di Dinas Kesehatan ini seperti apa? baiklah. Jadi untuk rasionalisasi ini kita akan untuk menentukan perlu memetakan di Puskesmas itu dari PTT berapa orang sudah ada, harus dirasionalisasi berapa orang setidaknya untuk mendaftar pada saat kemudian ada rekrutmen pendidikan seperti itu. Nah, jadi kemudian 3 orang dari 6 orang itu misalnya siapa yang harus dipertahankan, siapa yang harus dialihkan statusnya ke BLJ, itu kami serahkan sebetulnya kewenangan oleh kepala Puskesmas. Kami hanya memberikan clue, memberikan gambaran bahwa satu, dia adalah jenis profesi yang paling dibutuhkan oleh Puskesmas tersebut yang mau dipertahankan. Kemudian silakan dinilai kinerjanya, disiplinnya, dan lain-lainnya. Setelah itu silakan kemudian kepala Puskesmas untuk memutuskan siapa yang tidak yang tetap masuk PTT, siapa yang tidak yang berikan status PTT. Tenaga yang dibutuhkan di situ diadakan rekrutmen. Nah sekarang kalau kita lihat ini kan biang keladinya ya atau mungkin juga biang keroknya kan ada surat edaran itu yang sebetulnya surat edaran juga tidak berdasar sebetulnya. Ya, dalam surat edaran kan sudah ditentukan dinas ini sekian, dinas ini sekian, dinas ini sekian tanpa melihat sebetulnya kebutuhan daripada dinas tersebut. Sehingga di dinas ini mengambil kebijakan sendiri-sendiri.